Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak Ade selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya Rian Malik Fajar ingin memperlihatkan paparan dari judul penelitian pengaruh asosiasi merek dan juga sertifikasi halal terhadap loyalitas konsumen dalam penggunaan tolak angin cair di Kota Bekasi. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang dimana persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri agar dapat mempertahankan loyalitas konsumen, yang dimana loyalitas merupakan faktor penting dalam stabilitas dan keberlanjutan produk. Loyalitas konsumen terbentuk dari pengalaman, pengenalan, dan pembelajaran konsisten terhadap produk, mencakup aspek seperti komitmen pembelian ulang, rekomendasi kepada orang lain, dan keterikatan emosional. Salah satu faktor yang dapat menumbuhkan loyalitas ini adalah asosiasi merek yang kuat dan juga sertifikasi halal yang memberikan kepercayaan dan kenyamanan pada konsumen. Untuk novelty penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan dua variabel, yaitu asosiasi merek dan sertifikasi halal yang belum banyak diteliti secara bersamaan dalam konteks produk herbal tradisional di Indonesia. Dan fokusnya adalah pada pengaruh kedua variabel ini terhadap loyalitas konsumen, khususnya di kalangan konsumen produk tolak angin cair di Kota Bekasi. Selain itu, penelitian ini membahas penerapan sertifikasi halal pada produk non-makanan yang umumnya lebih jarang diteliti daripada produk makanan. Selanjutnya, untuk perumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama adalah apakah asosiasi merek terdapat pengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam penggunaan produk tolak angin cair di wilayah Kota Bekasi. Selanjutnya, apakah sertifikasi halal terdapat pengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam penggunaan produk tolak angin cair di wilayah Kota Bekasi? Dan yang terakhir, apakah asosiasi merek dan sertifikasi halal terdapat pengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam penggunaan produk tolak angin cair di wilayah Kota Bekasi? Penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh asosiasi merek terhadap loyalitas konsumen dalam penggunaan produk tolak angin cair di Kota Bekasi. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap loyalitas konsumen dalam penggunaan produk tolak angin cair di wilayah Kota Bekasi. Dan selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh asosiasi merek dan sertifikasi halal terhadap loyalitas konsumen dalam penggunaan produk tolak angin cair di Kota Bekasi. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama ada manfaat teoritis yang dimana pertama, bagi penelitian ini diharapkan menambah literatur dalam hal brand association atau asosiasi merek dan sertifikasi halal. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau pijakan untuk penelitian lebih lanjut di wilayah lain ataupun industri sejenis. Dan juga diharapkan dapat memperdalam teori terkait pengaruh dari variabel asosiasi merek dan sertifikasi halal terhadap perilaku konsumen, yang dimana khususnya pada industri produk jamu. Dan yang kedua, untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan atau pemahaman baru tentang bagaimana kedua variabel ini berkontribusi dalam hal membangun rasa loyalitas konsumen terhadap produk. Dan hasil penelitian ini diharapkan bagi dosen ataupun pengajar menjadikan penelitian ini sebagai salah satu contoh studi kasus dalam pembelajaran terkait strategi brand association ataupun asosiasi merek dan sertifikasi halal atau halal certification dalam hal memengaruhi rasa loyalitas konsumen. Selanjutnya, untuk manfaat praktis, yang pertama ada meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk herbal bersertifikasi halal. Penelitian diharapkan untuk mulai meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk herbal yang tidak terfokus dalam hal kualitas, tetapi juga teruji hal dengan produk tersebut bersertifikasi halal. Hal ini dapat menjadi saran atau masukan untuk perusahaan dalam hal memperkuat edukasi terhadap konsumen tentang manfaat memilih produk yang terjamin kehalalannya, khususnya di wilayah yang mayoritas beragama Islam seperti Kota Bekasi. Dan yang kedua ada rekomendasi untuk PT Sido Muncul. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam hal strategi pemasaran yang efektif, khususnya untuk meningkatkan rasa loyalitas konsumen melalui penguatan dan strategi yang efektif dalam asosiasi merek dan jaminan rasa aman dengan adanya sertifikasi halal. Dan yang selanjutnya adanya memberi pemahaman bagi peneliti, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian terkait ketiga variabel, yaitu brand association ataupun asosiasi merek. Yang kedua ada sertifikasi halal dan juga loyalitas konsumen. Selanjutnya untuk landasan teori, yang pertama teori loyalitas konsumen. Menurut Morais pada tahun 2005 dalam buku Eta Mamang Sangaji dan Dr. Sophia,
yang diterbitkan pada tahun 2013 mengatakan bahwa loyalitas konsumen dapat didefinisikan sebagai komitmen konsumen terhadap suatu merek toko atau pemasok yang dimana adanya sikap yang sangat positif dari konsumen dan adanya pembelian ulang yang dilakukan secara konsisten. Yang kedua, adanya teori asosiasi merek. Durianto pada tahun 2001 dalam bukunya menyatakan bahwa asosiasi merek merupakan segala gagasan yang muncul dalam benak individu terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Dan teori sertifikasi halal menurut LPPOM MUI dalam panduan jaminan halal menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan tahapan dalam memperoleh sertifikat halal melalui serangkaian uji pemeriksaan dan uji pengetesan untuk menunjukkan bahwa bahan baku, prosedur produksi, dan sistem jaminan kehalalan produk perusahaan telah memenuhi persyaratan atau regulasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Maimunah pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Cita Rasa terhadap Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen, tetapi memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Persepsi harga memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, tetapi memiliki pengaruh negatif terhadap loyalitas konsumen. Cita rasa memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen, dan kepuasan konsumen memiliki positif terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Aris Budiono pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, Promosi, Lokasi, Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen melalui kepuasan konsumen di rumah makan Bebek Kaleo, Tebet, Jakarta Selatan di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kualitas produk, persepsi harga, dan promosi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lokasi dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Promosi dan kepuasan konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen, tetapi kualitas produk, lokasi, dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Elijah Joel Mustamu dan juga Ngatno pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Inovasi Produk terhadap Loyalitas Konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada KFC Rondon. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen memediasi hubungan antara inovasi produk dan loyalitas konsumen secara parsial, yang dimana artinya inovasi produk dapat langsung memengaruhi loyalitas konsumen tanpa melalui kepuasan konsumen. Selanjutnya, pada model penelitian ini terlihat menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua variabel independen, yaitu asosiasi merek sebagai variabel independen X1 dan kedua sertifikasi halal sebagai variabel independen atau X2 terhadap variabel dependen atau variabel Y, yaitu loyalitas konsumen. Dan tujuan model penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari asosiasi merek dan juga sertifikasi halal terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, pada hipotesis penelitian di mana H1 diduga variabel asosiasi merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, dan H2 diduga variabel sertifikasi halal berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, dan H3 diduga variabel asosiasi merek dan sertifikasi halal berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, pada metode penelitian terdapat 5 poin yang dibahas. Yang pertama adalah populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah konsumen produk jamu tolak angin cair di Kota Bekasi. Dan untuk sampelnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini dipilih karena penelitian ini membutuhkan sampel yang memiliki karakteristik spesifik, yang dimana kriterianya ditentukan diantaranya yang pertama, responden yang telah menggunakan produk tolak angin cair minimal sebanyak 3 kali dalam 6 bulan terakhir. Yang kedua, responden yang tinggal di Kota Bekasi. Dan yang ketiga, responden berusia 17 tahun ke atas karena dianggap telah mampu menjawab dan mengerti setiap pertanyaan. Dan yang ketiga adalah sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Dan jenis datanya yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bertujuan supaya dapat dianalisis secara statistik. Dan untuk pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner,
yang dimana kuesioner ini akan menggunakan skala Likert dengan minimum skor 1 dan maksimum skor yaitu 5. Selanjutnya, teknik analisis data, yang dimana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, hingga regresi linear berganda. Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik yaitu SPSS. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya rasa terkait paparan bab 1 dan bab 3 pada penelitian kali ini, jika memang ada kata atau kalimat yang kurang berkenan atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.